Warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan diri, nama saya Yulia Grasa Lamaya dengan PM 2355 dari kelas PSTID. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait topologi jaringan di PT Mitra Dana Putra Utama Finance. Oke, jadi video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas untuk mata kuliah jaringan komputer. Oke, sebelum masuk ke topologi jaringan dari PT Mitra Dana Putra Utama Finance itu sendiri, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan topologi definisi dari topologi jaringan itu sendiri. Nah, jadi topologi jaringan adalah cara atau pola yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Nah, berdasarkan definisinya sendiri, topologi jaringan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada topologi jaringan physical dan juga logical. Apa perbedaannya? Nah, kita bisa lihat di next slide. Nah, topologi fisik itu nih, dia menggambarkan tata letak jaringan secara fisik. Lalu singkatnya dia menggambarkan bagaimana tata letak kabelnya dan bagaimana satu perangkat dengan perangkat lainnya terhubung. Nah, sedangkan topologi logik menggambarkan logical jaringan yang berkaitan dengan transmisi datanya. Tuh. Nah, ini ya, eh, topologi fisik adalah rute aktual yang berkaitan dengan transmisi. Sedangkan topologi logik representasi aliran data tingkat tinggi. Nah, topologi fisik itu menggunakan koneksi fisik jaringan, sedangkan topologi logik jalur data mengikuti jaringan. Oke, selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai masing-masing dari topologi fisikal dan juga logical. Yang pertama adalah topologi fisikal. Nah, jadi jenis-jenis topologi fisikal itu sendiri itu ada banyak. Namun yang akan kita bahas ini yang sedikit umum. Yang pertama itu adalah topologi bus. Topologi bus itu dia seperti ini. Ya kalau dilihat dia kayak bus, seperti tempat duduk di dalam bus gitu. Topologi bus berarti semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau backbone. Nah, dia topologi bus ini minusnya apabila satu perangkat atau mengalami kerusakan dalam satu kabel, maka dia akan mempengaruhi semua perangkatnya. Lalu ada topologi star, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, seperti switch atau hub. Nah, ini kekurangannya adalah apabila switch atau hubnya dia mengalami kerusakan atau error atau apapun, dia akan mempengaruhi keseluruhan dari semua perangkatnya. Selanjutnya ada topologi ring, itu perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran. Mirip seperti topologi bus apabila satu kabel atau satu perangkat mengalami kerusakan, dia akan mempengaruhi semuanya. Selain dari tiga ini ada lagi jenis-jenis topologi fisikal, seperti misalnya itu ada topologi mesh, tree, dan lain-lain. Selanjutnya ada topologi logical. Yang pertama ada topologi broadcast. Yang mana dalam topologi broadcast ini semua perangkat dalam jaringan menerima data yang dikirim oleh satu perangkat. Lalu ada topologi P2P atau peer-to-peer. Hanya ada dua perangkat yang saling berkomunikasi langsung. Lalu ada topologi client server and peer-to-peer. Maaf, yang ini bukan peer-to-peer, berarti topologi point-to-point, yang mana hanya ada dua perangkat yang saling berkomunikasi langsung. Lalu, selanjutnya ada topologi client-server and peer-to-peer, yang mana client-server itu ada satu atau lebih server yang menyediakan layanan untuk klien. Sedangkan peer-to-peer, semua perangkat bisa berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan, contohnya printer dan lain-lain. Nah, lanjut kita masuk ke topologi physical dari PT Mitra Dana Putra
utama finance-nya sendiri. Nah, jadi kita akan analisis dari gambar ini. Jadi dari gambar topologi fisikal itu menggambarkan bagaimana perangkat dalam jaringan terhubung secara nyata menggunakan kabel atau media lainnya. Dan dari gambar bisa kita lihat ada dua lokasi utama. Yang pertama ada pusat dan kantor cabangnya. Nah, kedua kantor ini terhubung melalui eh, internet dengan VPN, point to point tunneling protocol. Kita lihat tunneling terhubung melalui internet. Nah, jenis topologi fisikal yang digunakan itu adalah topologi star, dan di setiap kantor, mau baik kantor pusat maupun kantor cabang, di semua perangkatnya, baik printer, PC, dan lain, itu terhubung ke switch, yang dimana ini PC dan printer, yang dimana di sini switch-nya itu sudah terhubung ke firewall untuk jaringan keamanan. Dan firewall-nya ini terhubung ke modem ADSL untuk koneksi internet. Lalu, koneksi antar internet ini digunakan melalui VPN berbasis point-to-point tunneling protocol. Nah, membahas tentang jenis topologi fisikal yang digunakan tadi, yaitu topologi star. Dan di topologi saya sendiri seperti sudah dijelaskan di awal tadi, semua perangkat terhubung ke switch sebagai pusat komunikasi di dalam LAN atau Local Area Network. Nah, switch sebagai penghubung utama kabel seperti pada topologi bus. Dan jika satu perangkat rusak, tidak tidak akan mempengaruhi perangkat lain dalam jaringan. Kita bisa lanjut ke topologi selanjutnya, yakni topologi logical. Nah, di topologi logical ini sendiri eh, menampilkan skema jaringan yang lebih detail. Ini seperti lihat sini, bahkan sampai ke alamat IP-nya, perangkat jaringan switch, firewall, dan printernya juga terlihat. Nah, pada topologi logical ini sendiri, itu menunjukkan bagaimana perangkat di dalam jaringan local area network dikonfigurasi dalam jaringan lokal, dalam kantor pusat dan kantor cabang. Nah, fokus pada implementasi teknis jaringan dengan alamat IP masing-masing yang digunakan dalam jaringan. Nah, secara logical, jaringan ini menggunakan P2P, yaitu point-to-point, melalui VPN, yang dimana kantor pusat dan juga kantor cabang itu terhubung melalui tunneling untuk mengamankan komunikasi antar kantor melalui internet. Nah, dalam LAN, masing-masing kantor komunikasi berjalan secara broadcast karena penggunaan topologi Ethernet, yakni berbasis switch dan IP addressing. Nah, komponen topologi logis dalam gambar client to client, client server communication, yang dimana setiap PC di kantor cabang dapat mengakses server di kantor pusat melalui VPN. Jadi kantor pusat bisa diakses melalui VPN gitu ya. Terus, nah, hal ini memungkinkan seolah-olah jaringan dalam kantor cabang dan kantor pusat berada dalam satu jaringan internal, meskipun sebenarnya terpisah secara fisik. Nah, jadi routing datanya adalah data dari kantor cabang akan dikirim melalui switch
akan dikirim melalui switch yang mana terhubung ke dalam firewall dan modem ADSL melalui internet. Gitu. Jadi urutannya adalah data dari kantor cabang masuk ke switch, lalu masuk ke firewallnya, lalu modem ADSL lalu internet. Dan paket data dienkripsi dan dikirim melalui VPN. Seolah ada koneksi antar kantor. Gitu. Nah, oke, sekian untuk presentasi saya mengenai topologi jaringan di PT Dana, di PT, maaf, maksud saya di PT Mitra Dana Putra Utama Finance. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.